pada hari ini sekarang kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, sudah mengerti apa itu keyakinan kelas? Sudah tahu ya? Tahu. Lesi, apa Lesi? Peraturan yang disepakati dalam kelas agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Peraturan kelas adalah kesepakatan bersama, ya, peraturan yang kita buat di dalam kelas agar kita jalankan bersama sehingga pembelajaran di dalam kelas itu dapat berjalan dengan baik. Nah, sekarang Bapak minta kalian tuliskan di kertasmu masing-masing, buatlah masing-masing satu kesepakatan kelas. Silakan. Ada kesulitan? Tidak ya? Bisa ya? Baik. Sudah? Lesi sudah? Lip sudah? Sudah ya? Baik. Sekarang saya minta kalian masing-masing untuk menuliskan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang kalian buat, yang kalian tulis di kertas. Silakan dituangkan pada kertas yang tersedia di depan di tempel. Silakan ditulis. Silakan. Oke, baik. Terima kasih. Silakan, Lesi. Oke, baik, terima kasih Lesi. Lanjut, Nelly. Baik, terima kasih Nelly. Selanjutnya Oci.
Oke, terima kasih Oci. Lanjutkan bab tadi. Ya. Nomor 5. Kalau lupa nanti boleh dibawa tulisan itu, tulis di depan, tuliskan saja. Oke, terima kasih. Lanjut, Gagah. Baik, terima kasih Gagah. Baik, coba kita ulang bersama ya. Keyakinan kelas kita pada hari ini kesepakatan adalah pertama, kami akan bergotong royong dan menjaga kerapian kelas. Kedua, kami akan menghormati guru dan menghargai sesama teman. 3, membuang sampah pada tempatnya. 4, kami akan aktif mengikuti pelajaran dengan penuh semangat dan percaya diri. 5, menghargai pendapat teman pada saat diskusi atau pada saat diskusi kelompok. 6, kami akan menjaga ketertiban kelas dan mematuhi tata tertib sekolah dengan penuh tanggung jawab. Nah, keyakinan kelas ini akan terus kita tempel, kita pampang di kelas agar kita yang disepakati bersama ini dapat kita laksanakan, terapkan dengan baik sehingga pembelajaran kita dalam kelas dapat berjalan dengan baik. Nah, terima kasih anak-anakku, pada hari ini kita sudah membuat keyakinan kelas dan seterusnya akan kita laksanakan, kita lanjutkan, kita lakukan keyakinan kelas. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Pagi, Pak. Siang. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Pengawas, Bu Linda, Pengawas Satuan, Ibu Kepala Sekolah, Bu Emi, Wakil Kepala Sekolah, Pak Isnu, dan Bapak Ibu rekan guru. Pada hari ini saya akan menginformasikan atau akan memaparkan
praktik baik tentang modul 1.4. Ini salah satu tugas kami di CGP calon guru penggerak untuk mendiseminasikan modul 1.1 yaitu budaya positif itu di sekolah terhadap rekan guru. Baik, saya langsung saja. Ini bagian dari program guru penggerak. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di sekolah. Kemarin salah satunya kita dengan orang tua murid atau siswa mengumumkan kelulusan kelas 9, lalu ada upacara bendera, dan itu ada perpisahan kemarin dengan kelas 9 dan murid lingkungan ya. Baik, ini pengibasan modul 1.4 budaya positif kepada rekan sejawat di SMP Negeri 3 Toho. Nah, budaya positif seperti yang kita ketahui bersama, budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan atau kebiasaan di sekolah yang intinya berpihak kepada murid, agar tujuannya agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi untuk kita ketahui, kemarin kami sudah pendampingan yang kedua tentang visi misi sekolah. Jadi kemarin kami sudah sepakati dengan kepala sekolah ada 6 program yang akan dilaksanakan di tahun ajaran baru, dan visi misi sekolah kita tidak kita rubah, kita lanjutkan. Baik. Nah, latar belakang dari budaya positif adalah suasana positif yang sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Diharapkan pembelajaran di dalam kelas itu berjalan dengan baik sesuai dengan rencana. Jadi kegiatan di dalam kelas, proses pembelajaran itu berjalan dengan suasana yang baik dan menyenangkan, yang kondusif. Karena dengan suasana yang positif, murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan pada suatu atau tanpa paksaan, tanpa menjadikan suatu kebutuhan. Suasana positif juga akan membantu menggerakkan moral yang positif bagi murid, sehingga karakter murid tidak hanya terbentuk dari akademik atau intelektual saja, tetapi juga dari lingkungan yang ada, lingkungan positif yang ada di sekolah. Nah, budaya positif ada para perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, segitiga restitusi, keyakinan kelas, posisi kontrol restitusi, dan kebutuhan dasar. Nah, di modul 1.4 ini kami diminta untuk membuat diseminasi kepada rekan sejawat, guru, dan membuat keyakinan kelas bersama murid. Jadi kemarin saya sudah buat untuk keyakinan kelas bersama murid. Ini budaya positif. Nah, bagaimana perubahan paradigma belajar? Guru adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang siswa secara holistik, aktif berpusat pada murid dan menjadi teladan serta agen transformasi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oleh karena itu, guru merupakan ujung tombak menciptakan budaya positif di sekolah. Lalu yang berikutnya adalah disiplin positif. Pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Itu disiplin positif. Nah, disiplin positif merupakan suatu cara bagaimana kita menerapkan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Nah, Bapak Ibu, di sini kita
akan melihat nanti bersama apa perilaku yang baik untuk murid yang ya tentang disiplin ini. Jadi mungkin selama ini kita lakukan apa yang kita lakukan terhadap murid, apakah maaf ini bukan melihat benar dengan tidaknya, tapi yang sesuai tidak dengan karakter anak seperti itu. Jadi kita nanti akan melihat ada beberapa cara melihat bagaimana untuk menerapkan disiplin positif terhadap murid. Lalu dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Jadi mereka diajak untuk memahami. Kita tidak menjudge, tidak mengatakan langsung membuat mereka merasa bersalah seperti itu. Akhirnya mereka takut. Nah, kita mengajak mereka untuk bagaimana ia memahami konsekuensi dari apa yang ia lakukan. Akhirnya dia sadar sendiri. Ini tujuannya. Nah, selain itu disiplin positif juga mengajarkan murid bertanggung jawab serta memiliki rasa hormat dan berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa imbalan, ancaman maupun hukuman. Profil pelajar Pancasila seperti yang kita tahu bersama, ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Saya kira Bapak Ibu sudah paham itu. Nah, yang berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu motivasi perilaku manusia. Nah, ya biasanya memang anak atau murid itu kalau mereka bersalah, mereka akan menghindar, takut seperti itu. Nah, itu yang sering terjadi. Akhirnya mereka tidak berani untuk mengungkapkan dirinya. Nah, itu motivasi perilaku manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Yang kedua kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Yang ketiga penguasaan atau power. Keempat kebebasan atau freedom. Dan yang kelima adalah kesenangan atau fun. Benar paham tadi? Atau salah untuk koreksi? Baik, yang pertama posisi kontrol. Nah, ini posisi kontrol. Jadi posisi kontrol guru. Jadi nanti kita akan lihat bersama di mana kira-kira kita selama ini. Yang pertama itu penghukum. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Yang ketiga teman. Keempat pemantau. Kelima manajer. Nah, baik, nanti kita akan melihat di mana kita dan apa dari masing-masing posisi kontrol ini, apa yang dilakukan terhadap murid, dan kira-kira menurut kita nanti setelah dari presentasi ini kita bisa melihat di mana posisi kita atau posisi yang mana akan kita lakukan. Nah, penghukum. Contoh, nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menuju atau menghakimi kepada anak. Itu penghukum. Jadi selama ini saya juga mengalami seperti itu, menerapkan ini. Ternyata menurut saya ini tidak baik setelah saya mengikuti CGP. Jadi menjadi guru yang penghukum. Ini contohnya. Bahasanya, kata-katanya, contoh, patuhi aturan saya atau awas. Ya. Selalu kamu yang terakhir menentukan tugas. Jadi anak-anak itu kita marah. Kalimat penghukum. Ini contohnya. Baik, berikutnya pembuat rasa bersalah. Nah, nada suara melemas atau halus, atau yang kadang ini membuat sedih. Bahasa tubuh,
atau merapat pada anak lebih dekat seperti itu. Ini pembuat rasa bersalah. Nah, kalimatnya contoh adalah ibu sangat kecewa atau bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Bagaimana kalau orang tuamu tahu kamu berbuat seperti itu? Jadi ini membuat murid merasa bersalah. Akhirnya dia karena merasa bersalah ya tadi malu dan segala macam. Tapi belum sampai untuk akhirnya dia sadar dengan perilaku atau perbuatan yang ia lakukan. Ini pembuat rasa bersalah. Yang berikutnya teman. Kita guru sebagai teman. Nada suara itu ramah, akrab, dan bercanda. Nah, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Ini guru sebagai teman. Kalimatnya adalah, ayo bantulah demi ibu ya, atau demi bapak ya. Ya sudah, kali ini tidak masalah, nanti ibu yang bantu menyelesaikan. Ini sebagai teman. Nah, selama ini juga mungkin pernah kita lakukan seperti ini. Akhirnya murid, ya sudah, saya dekat dengan Pak Guru atau Ibu Guru itu ya, santai lah berikutnya, nanti bisa diselesaikan oleh Pak Guru kok, atau masih bisa diberi kesempatan lagi kok, bisa melakukan kesalahan lagi, nanti diberi kesempatan lagi. Nah ini sebagai teman. Nah yang berikutnya adalah yang keempat itu sebagai pemantau. Nada suara datar, bahasa tubuh formal. Contohnya, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, ini lebih daripada mengingatkan kepada anak tata tertibnya, disiplin sekolah itu seperti apa. Jadi mengingatkan kepada mereka, hanya memantau saja, hanya bertanya saja, oh iya Bu. Jadi kalau umpamanya terlambat datang ke sekolah, apa konsekuensinya? Pungut sampah, seperti itu. Terlambat datang ke sekolah, apa konsekuensinya? Bersihkan WC, cuci WC. Hanya sampai di situ. Ini sebagai pemantau. Jadi guru hanya memantau, melihat. Oh sudah Pak Guru, tidak akan masuk kelas. Gitu ya. Baik. Lalu yang terakhir, nah ini sebagai manajer. Nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Salah satu kalimatnya adalah contoh, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu mau memperbaikinya? Nah ini yang terakhir adalah manajer. Nah diharapkan kepada guru sebenarnya lebih ke manajer. Kita tidak menghukum anak seperti itu, tapi kita menanyakan keyakinan apa yang telah kita perbuat. Contoh dengan keyakinan kelas atau keyakinan di sekolah seperti itu yang kita sepakati. Nah jadi ini mengapa manajer yang saya pahami sedikit, Ibu pengawas, Bu Pak sekolah. Jadi memang selama ikut CGP itu akhirnya masih sedikit sih, saya mulai sedikit menyadari bahwa posisi saya selama ini masih di 4 posisi tadi. Saya bisa menjadi teman, menjadi penghukum, pemantau. Nah, manajer ini yang sepertinya belum dilakukan. Karena posisi manajer ini adalah menurut saya posisi yang sangat baik untuk kita terapkan di sekolah terhadap murid. Jadi tidak melulu menghukum seperti itu, tapi kita bertanya tentang keyakinan yang kita sepakati bersama. Akhirnya muncul dari murid tersebut, apa yang harus saya lakukan, apa yang saya perbaiki berikutnya apa. Nah, buat keyakinan bersama. Ini yang manajer. Baik, bagaimana langkah mewujudkan disiplin positif? Yang pertama, membuat kesepakatan kelas atau membentuk kontrak belajar yang berlaku untuk siswa dan guru. Yang berikutnya, bentuk keyakinan kelas. Nah, saya rasa ini sudah diterapkan oleh Bapak Ibu guru di kelas masing-masing dalam pembelajarannya. Jadi seperti itu. Contoh keyakinan kelas, setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan kewajiban. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasakan aman. Jadi ini contoh di kelas 1 atau kelas 5 ini contoh SD. Saya kira kita sudah melakukan itu. Nah, ini contoh keyakinan kelas, hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Baik.
Lalu berikutnya adalah keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Memahami pentingnya memiliki keyakinan kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan permasalahan di dalam kelas. Saya kira Bapak Ibu juga sudah menerapkan ini dan akan berbeda suasana di dalam kelas sebelum dan sesudah kita menetapkan bersama tentang keyakinan kelas. Nah, perbedaannya apa ini? Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan. Jadi satu arah, hanya ke gurunya. Siswanya menerima konsekuensi seperti itu. Lalu yang berikutnya hukuman yang diberikan berupa fisik maupun psikis. Itu hukuman. Lalu perbedaannya konsekuensi. Kalau konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati. Lalu konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan satu data yang umumnya dapat diukur. Berikutnya peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Dan yang keempat, sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Lalu restitusi. Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, diharapkan kita nanti akan menerapkan yang restitusi. Nah, segitiga restitusi itu adalah validasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinan, dan yang berikutnya adalah menstabilkan identitas. Seperti yang saya jelaskan tadi, ini berkaitan dengan yang manajer tadi. Jadi kita diskusi dengan murid, kita menanyakan, kita memvalidasi dulu tindakannya salah, validasi, lalu kita menanyakan keyakinan kelas, keyakinan yang sudah kita sepakati bersama, lalu kita stabilkan identitasnya. Nah, dengan contoh kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu validasi. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu perlukan? Itu validasi. Lalu menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Lalu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu menanyakan keyakinan. Nah, yang berikutnya terakhir adalah menstabilkan identitas. Baik, setiap orang pasti akan berubah. Setiap orang pasti akan ingin berubah seperti itu. Dari kesalahan yang ia lakukan, yang ingin merubah sikap atau tingkah lakunya yang ia sadari salah, sehingga ia bisa lebih baik ke depannya. Jadi menstabilkan identitas. Baik, menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip bahwa berbuat kesalahan adalah proses pembelajaran yang mengkritik, yang tidak mengkritik murid yang sedang berbuat salah. Jadi ini menstabilkan identitas. Nah, ini kalimatnya yang saya juga pernah lakukan kesalahan, kita bisa menyelesaikan ini kita diskusi dengan siswanya, dengan muridnya. Nah, validasi tindakan yang itu yang salah ya. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berusaha memenuhi suatu kebutuhan tertentu atau pernyataan atau pertanyaan dengan nada suara yang tidak menghakimi atau tidak memojokkan. Nah, kita mengajukan pertanyaan tentang validasi yang salah tadi. Dengan pertanyaan contoh, kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu, atau kamu melakukan bukan karena alasan tertentu. Itu contoh validasi tindakan yang salah. Nah, lalu menanyakan keyakinan. Setelah kita memvalidasi, kita tanyakan keyakinan. Contoh nilai apa yang kita sepakati, atau seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu. Setelah itu, nah, hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi. Perilaku salah dikaitkan dengan keyakinan kelas. Lalu kesediaan yang bersalah untuk memperbaiki kesalahan. Lalu penyelesaian masalah berkaitan dengan permasalahan. Juga perlu ditanyakan waktu untuk memperbaiki kesalahan. Jadi dari segitiga restitusi itu kita bersama-sama dengan murid, kita berbincang, kita validasi, lalu pernyataan keyakinan kelas, lalu restitusi. Jadi apa tindakan nyata setelah dia memahami apa perbuatan dia salah.
begitu, memahami perbuatannya yang sama. Baik, Bapak Ibu pengawas dari kepala sekolah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, diseminasi tentang budaya positif di sekolah. Terima kasih, mohon maaf mungkin masih banyak kekurangan. Ini untuk pemahaman kita bersama. Jadi pada intinya adalah bagaimana kita memposisikan diri sebagai guru dari beberapa posisi tadi. Yang terakhir itu manajer. Ya, semoga kita bisa melakukan pendampingan terhadap murid di sekolah dengan baik, sehingga proses pembelajaran di dalam sekolah itu dapat berjalan dengan baik. Terima kasih, mungkin demikian dari saya. Nanti Pak Ismu mungkin bisa menyimpulkan sebagai guru penggerak di sekolah kita. Terima kasih, selamat siang. Siap. Bisa bergerak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini jadi bingung ya. Dalam disiplin positif ya, kita menyimpulkan bersama-sama semua tingkatan itu pasti ada levelnya ya kan. Jadi seperti pada penilaian kinerja semua pasti ada tingkatan. Jadi tingkatan penghukum itu ketika kita baru mulai belajar menghadapi siswa ya kan. Tapi inti utama adalah kita bisa memanajemen siswa. Maksudnya seperti apa? Jadi kita benar-benar menyadarkan siswa mengenai kesalahan yang mereka perbuat. Berdasarkan atas apa? Keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama-sama. Jadi di sini disiplin positif ini tidak bisa dilakukan secara sendiri. Makanya di dalam kinerja ada namanya kolaborasi. Saya tidak bisa melakukan sendiri, Pak Firna tidak bisa melakukan sendiri, tapi kita bersama-sama nanti membuat disiplin positif secara bersama-sama untuk mewujudkan apa? Visi misi sekolah. Jadi visi misi sekolah akan terwujud ketika semua saling bekerja sama, tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Ya. Jadi nanti tidak ada istilahnya ada guru baik, guru jahat, guru yang menolong atau guru yang sebagainya. Ketika semuanya mengacu pada visi misi sekolah. Di situ kalau kita paham semua, karena kita merencanakan visi misi sekolah sesuai dengan dokumen 1, sesuai dengan apa kinerja yang akan dinilai, pasti saling terkait. Di dalam PMN pun sama juga. Yang kita pelajari materi itu sama dengan CGP, tidak berbeda. Bapak Ibu ikut mengikuti modul-modul yang ada di PMM pun sama juga kayak mirip ikut dengan CGP. Perkenalkan, nama saya Clifford Kainan. Saya akan menyampaikan perasaan saya waktu membuat kesepakatan kelas. Saya senang sekali waktu membuat kesepakatan kelas bersama-sama, karena kesepakatan kelas yang dibuat kami bisa menjalankan belajar dengan sangat tenang. Terima kasih dan selamat pagi. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Yani Laura. Saya dari SMP Negeri 3 Toho. Perasaan saya saat mengikuti keyakinan kelas bersama teman-teman dan Pak Bernardus Woda sangatlah menyenangkan. Dan saya sadar bahwa keyakinan kelas ini sangat berfungsi untuk kelas. Dan menyadari bahwa kelas harus diberikan keyakinan. Sekian, terima kasih dari saya. Bye-bye. Perkenalkan, nama saya Lesi, saya dari SMP Negeri 3 Toho. Saya ingin menyampaikan perasaan saya saat mengikuti kegiatan kesepakatan kelas. Saya merasa sangat senang setelah mengikuti kegiatan kesepakatan kelas, dan saya merasa kesepakatan kelas ini penting
dan agar pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Sekian, terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Francisca Oci, saya dari kelas 8B SMP Negeri 3 Toro. Saya akan menyampaikan perasaan saya setelah mengikuti kegiatan kesepakatan kelas. Perasaan saya sangat senang karena dengan kesepakatan kelas yang saya pelajari, saya bisa mengerti bahwa kesepakatan kelas itu sangat penting bagi setiap kelas karena dengan adanya kesepakatan kelas, kita bisa lebih memperhatikan keadaan kelas kita masing-masing. Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Fitri Syesi. Saya salah satu guru di SMP Negeri 3 Toho. Kemarin Pak Bernardus Soda telah melaksanakan pembiasan budaya positif di sekolah kami, yaitu di SMP Negeri 3 Toho. Kegiatan tersebut dilaksanakan beliau dalam rangka untuk memberikan edukasi serta motivasi kepada kami semua. Banyak sekali hal yang kami dapatkan dari pembiasan budaya positif ini. Pembiasan budaya positif merupakan sebuah langkah penting dalam membangun lingkungan kerja yang kondusif dan suportif bagi para rekan sejawat. Melalui kegiatan ini, para guru dapat saling berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang bagaimana menerapkan budaya positif di kelas dan sekolah kami. Hal ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi para guru dan siswa, seperti meningkatkan motivasi dan semangat belajar mengajar. Budaya positif dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih positif dan menyenangkan, yang dapat meningkatkan motivasi dan semangat belajar mengajar para guru. Ketika guru merasa didukung dan dihargai, mereka akan lebih termotivasi untuk membiarkan dan memberikan pengajaran yang terbaik bagi siswanya. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, budaya positif ini dapat membantu para guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif. Ketika siswa merasa aman dan dihormati, mereka akan lebih fokus pada pembelajaran dan lebih mudah menyerap materi pelajaran. Nah, yang ketiga yaitu membangun hubungan yang positif antara guru dan siswa. Budaya positif dapat membantu membangun hubungan yang lebih positif antara guru dan siswa. Ketika guru dan siswa saling menghormati dan menghargai, mereka akan lebih mudah bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran. Secara keseluruhan, pembiasan budaya positif merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat bagi para guru dan siswa. Kegiatan ini dapat membantu meningkatkan motivasi, semangat belajar mengajar, kualitas pembelajaran, dan hubungan antara guru dan siswa. Oleh karena itu, penting bagi kami sebagai para guru dan rekan sejawat Pak Bernardus Soda untuk mendukung dan mendorong pelaksanaan pembiasan budaya positif di sekolah ini. Nah, hal penting ini yang mungkin kedepannya akan kami lakukan dan menjadi hal atau menjadi PR bagi kami semua agar kami dapat melakukan hal ini. Sekian dari saya, dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Bernardus Soda yang telah memberikan pembiasan ini kepada kami sehingga kami dapat termotivasi untuk melakukannya. Terima kasih dan selamat pagi. Pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Herkulana. Saya salah satu guru di SMP Negeri 3 Toho. Kemarin Pak Bernard itu sudah melaksanakan kegiatan sosialisasi dengan tema disiplin positif, di mana saya termotivasi sebagai guru untuk tidak lagi berperan sebagai penghukum atau pemberi rasa bersalah kepada siswa, tetapi lebih menempatkan diri saya sebagai manajer untuk peserta didik agar keberlangsungan dalam pembelajaran itu dapat berjalan dengan baik dan lancar. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga kedepannya dapat bermanfaat bagi saya dan guru-guru di SMP Negeri 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Lukmana. Saya dari SMP Negeri 3 Toho. Di sini saya akan memberikan tanggapan tentang paparan yang sudah disampaikan oleh Bapak Bernardus Soda tentang DISPO atau disiplin positif. Kita tahu bahwa memiliki anak didik yang disiplin menjadi salah satu hal yang paling sangat diinginkan oleh seluruh para guru. Berbagai cara pasti dilakukan dengan harapan dapat menjadikan anak didik yang disiplin. Sayangnya, kata disiplin sering diidentikan dengan kekerasan, sehingga untuk menjadikan anak yang disiplin harus menggunakan cara-cara yang keras.
Sebenarnya dari disiplin positif ini kita tahu bahwa penerapan disiplin positif memiliki banyak manfaat bagi siswa. Salah satunya menumbuhkan sikap mandiri dan bertanggung jawab, serta siswa yang memiliki sikap disiplin juga cenderung lebih percaya diri dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, dengan penerapan disiplin positif yang akan kita lakukan di sekolah, kita dapat membimbing anak dengan kasih sayang serta memberikan kesempatan pada anak untuk berbicara dan mengekspresikan pikiran serta perasaannya. Kemudian disiplin positif juga nanti dapat memberikan manfaat untuk tumbuh kembang anak, seperti membentuk komunikasi yang sehat serta memberikan harapan atau ekspektasi serta batasan-batasan yang harus mereka lakukan. Kemudian mengajarkan anak keterampilan untuk sepanjang hidupnya dan meningkatkan kompetensi dan kepercayaan diri pada anak untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada di nantinya atau di kedepannya. Kemudian membentuk karakter anak yang berempati, sopan, dan saling menghormati antar sesama, sebaya, atau yang pastinya orang-orang yang lebih tua dari mereka. Nah, dari Bapak Bernard ini, paparan yang sudah disampaikan, kita berterima kasih juga bahwa dari disiplin positif ini kita dapat menjadikan anak itu anak yang disiplin tanpa melalui kekerasan-kekerasan yang ada. Nah, mungkin hanya itu saja tanggapan yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Bernardus Voda. Terima kasih sekali lagi atas ilmu yang sudah disampaikan atau diberikan kepada kami agar Adil Katalino, Bajuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu Guru hebat dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya nama Emiliana Yuniasih, Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Toho, Kabupaten Mempawah. Dan saya baru saja menjabat di sekolah ini pada bulan Desember 2023. Senang sekali saya bisa berdiri di hadapan Anda semua untuk menyampaikan beberapa hal penting terkait perkembangan budaya positif di sekolah kami. Selanjutnya, budaya positif di lingkungan sekolah saya adalah fondasi utama yang mendukung terciptanya suasana belajar yang kondusif, aman, dan menyenangkan bagi semua siswa dan guru. Dengan budaya positif, kita dapat mendorong setiap individu untuk berkembang secara maksimal dalam aspek akademik maupun non-akademik. Budaya ini juga berperan penting dalam membangun karakter siswa yang berintegritas, bertanggung jawab, dan saling menghargai satu sama lain. Rasa terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Bernardus Voda. Dengan rasa bangga, saya ingin sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada salah satu guru terbaik kita, yaitu Bapak Bernardus Voda. Beliau telah mengikuti program pendidikan guru penggerak dan dengan penuh dedikasi telah menerapkan dan mengimbaskan budaya positif di SMP Negeri 3 Toho. Langkah dan inisiatif yang beliau ambil telah membawa dampak yang signifikan bagi perkembangan sekolah kita. Sejak Pak Bernardus Voda melakukan pengimbasan materi budaya positif, kita dapat memahami berbagai perubahan positif yang bisa dilakukan di sekolah. Visi kita dengan budaya positif ini adalah siswa menjadi lebih disiplin, lebih saling menghargai, dan lebih semangat dalam belajar.
aktivitas kelas, dan kegiatan ekstrakurikuler menjadi lebih terstruktur dan penuh dengan semangat kebersamaan. Para guru juga mengembangkan dan mendorong terjadinya dampak positif seperti meningkatnya kerjasama, kolaborasi, sinergi, dan komunikasi yang lebih baik antara sesama guru dan dengan siswa. Harapan saya ke depannya, budaya positif ini dapat dilakukan bukan semata-mata slogan, akan tetapi menjadi aksi nyata inspiratif yang dapat ditingkatkan. Saya ingin semua guru, staf, dan siswa terus mendukung dan berpartisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan sekolah yang positif dan inklusif. Mari kita jadikan budaya positif ini sebagai identitas yang kuat SMP Negeri 3 Toho, sehingga dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi semua pihak yang terlibat ke depannya. Juga hal-hal baik ini dapat kita tularkan menjadi praktik baik dan menjadi teladan bagi lingkup yang lebih besar dan berdaya guna bagi masyarakat. Akhir kata, saya ingin mengajak kita semua untuk terus bekerja sama, berkolaborasi, dan berkomitmen dalam menjaga dan mengembangkan budaya positif di sekolah kita. Terima kasih pada Pak Bernardus Soda atas kontribusinya yang luar biasa kepada seluruh warga sekolah yang telah mendukung upaya ini. Terus bersemangat dalam mengikuti program guru penggerak yang bisa menjadi contoh di dalam dan di luar sekolah. Bapak Ibu guru lainnya, ke depannya untuk mengikuti jejak Bapak Bernardus Soda dan guru-guru lain yang sudah lulus program guru penggerak ini. Semoga Tuhan selalu memberkati setiap langkah kita dalam mendidik generasi penerus bangsa yang berkualitas. Terima kasih dan selamat pagi. Adil Katalino, Bajuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata.